Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua yang soleh dan solehah, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat belajar di rumah. Bertemu lagi dengan Ibu Yani hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masuk ke pelajaran 9, yaitu tentang infak dan sedekah. Dan subtema yang akan Ibu bahas pada kali ini adalah tentang makna pengertian tentang infak dan sedekah. Nah, setelah mempelajari materi pada hari ini, Ibu Yani berharap kalian dapat memahami makna dan pengertian infak dan sedekah, dan juga hubungan antara infak dan sedekah, sehingga kalian dapat mengamalkannya di kehidupan kalian sehari-hari. Pada pembahasan pertama, yaitu pengertian infak. Infak menurut bahasa berasal dari kata nafako, artinya mengeluarkan. Nah, infak menurut istilah adalah mengeluarkan sesuatu harta, benda sesuai dengan kemampuan kita. Untuk lebih paham tentang pengertian infak, Ibu akan memberikan beberapa contoh. Seperti ketika minggu kemarin kalian itu sudah mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana banjir ataupun gempa, itu juga dinamakan infak. Kalian sudah berinfak. Kemudian juga apabila kalian bertemu dengan pengemis yang ada di jalan atau di lampu merah, itu juga dinamakan berinfak. Dan lagi, apabila kalian atau orang tua kalian memberikan sebagian hartanya untuk keperluan sehari-hari di panti asuhan atau rumah-rumah panti jompo, untuk orang-orang tua yang sudah tidak bisa bekerja lagi, itu juga dinamakan infak. Nah, yakinlah bahwa Allah akan mengganti semua yang kalian keluarkan, semua yang kalian infakkan berlipat ganda. Menurut bahasa, sedekah berasal dari kata sodako, yang artinya benar atau jujur. Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan tanpa dibatasi oleh waktu atau jumlah tertentu. Nah, lalu bagaimana sih caranya agar gampang bersedekah? Oke, Ibu Yani akan memberikan beberapa contoh bersedekah yang simpel dan mudah. Oke, contoh pertama. Kalau kalian punya uang, maka bersedekahlah dalam berbentuk uang. Kalau tidak punya uang, boleh bersedekah dengan bentuk barang, dan juga boleh berbentuk perbuatan. Nah, contohnya begini. Ketika kalian punya makanan, boleh bersedekah dengan makanan. Contohnya seperti ketika kalian memberikan makanan kepada orang yang lagi berbuka puasa. Kemudian bersedekah dengan lisan, yaitu dengan memberikan salam kepada semua orang yang kalian temui.
Kemudian meminggirkan batu besar yang ada di tengah jalan atau duri yang di tengah jalan, kalian pinggirkan dengan niatan supaya orang lain tidak celaka. Itu juga namanya sedekah. Kemudian menyisihkan uang sangu kita dan diberikan kepada teman kita yang yatim piatu, itu juga namanya bersedekah. Kemudian memberikan, paling mudah adalah memberikan senyuman kepada semua orang yang kita temui. Nah, walaupun kita tidak kenal, insya Allah itu akan jadi sedekah buat kita. Apapun bisa terjadi dalam hidup kita ini, maka sering-seringlah meminta maaf kepada orang lain dan maafkanlah orang lain apapun kondisinya, dan itu pun juga termasuk dengan sedekah. Kemudian memberikan ilmu kepada orang lain itu juga termasuk sedekah. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan memberikan skema tentang hubungannya berinfak dan bersedekah. Hubungan infak dan sedekah. Sedekah itu ada dua, sedekah material atau harta dan benda, dan sedekah yang kedua adalah sedekah non material yang bukan harta dan juga bukan benda. Nah, sedekah material itu ada infak, sedangkan infak sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib ini seperti zakat mal atau zakat fitrah yang dikeluarkan saat Ramadan, dan infak sunnah itu contoh-contohnya sudah Ibu Yani jelaskan di depan. Kemudian kalau sedekah non material itu ada dua, yang ada berupa ucapan dan juga ada yang berupa perbuatan atau tingkah laku kita. Semoga dengan skema tadi kalian paham tentang alurnya sedekah dan infak. Nah, sedekah itu sangat simple. Coba deh mulai sekarang kalian bersedekah. Gampang kok. Sedekah nggak selalu memberi uang. Dengan cara lain juga bisa. Dengan cara-cara yang paling mudah dan paling sederhana, termasuk membersihkan senyuman kita kepada orang lain. Mari kita tersenyum sekarang. Nah, mulai besok kita harus bersedekah setiap hari dan setiap waktu. Demikian materi dari Ibu Yani. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.